Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Sepekan edisi hari ini 28 Februari 2026. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan selama sepekan terakhir untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju ke informasi pertama, saudara. Seorang perempuan asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, nekat melompat dari flyover Banjarmasin. Percobaan bunuh diri ini diduga dipicu masalah keluarga. Warga Banjarmasin digegerkan seorang perempuan asal Kabupaten Barito Kuala yang nekat melompat dari jembatan flyover Banjarmasin pada Sabtu malam 21 Februari. Saat kejadian, lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kawasan flyover ini sempat ramai. Seorang saksi mengaku sebelumnya ia sempat mengira yang terjatuh hanya kain, hingga akhirnya menyadari ternyata adalah manusia. Di parkiran tadi, kami lihat tuh kira kain, ada tahu, ya Allah, seorang bunuh diri itu ada tahu. Pas sudah rame, ya kami sana juga kira kain, ada tahu orang meluncat. Itu infonya aja. Kami jaga parkir juga bang, ya Allah. Itu, kondisi jalan tadi kayak apa pas lagi? Pas rame, pas orang lampu hijau, orang lewat. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin bilang korban nekat diduga karena masalah keluarga. Dari hasil penyelidikan awal kita dapatkan bahan keterangan bahwa indikasi bunuh diri karena permasalahan keluarga. Karena memang sebelum dia lompat, dia mengabari keluarganya terlebih dahulu karena dia punya permasalahan, dia hendak melakukan bunuh diri. Akibat peristiwa ini, perempuan berumur 22 tahun tersebut mengalami luka parah di bagian kepala dan patah kaki. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, seorang pria tewas ditabrak pengendara motor saat hendak sholat subuh ke masjid. Peristiwa ini terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Lowajanan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Inilah detik-detik seorang pria lansia bernama Warsito ditabrak pengendara motor yang sedang melintas dari belakang saat menyeberang jalan hendak ke masjid pada pukul 4.40 WITA Sabtu 21 Februari 2026. Ketua RT setempat menyebut korban bahkan sempat tertabrak kendaraan lain sebelum akhirnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Abdul Muiz untuk mendapat pertolongan. Namun nahas korban dinyatakan meninggal oleh dokter saat tiba di rumah sakit. Dia itu mau ke masjid kan biasa ajan duluan. Pas nyebrang mungkin dalam keadaan gelap juga orang nggak lihat kan ketabrak. Tadi ditabraknya kayak apa, Bu? Kan yang kali ikan yang lewat itu kan. Habis itu berapa menit kemudian pickup melaju, mungkin karena nggak lihat itu. Dalam keadaan gelap juga itu. Sempat kelindas berarti, Bu ya? Sempat kabur, pelaku penabrak yang merupakan pedagang ikan keliling akhirnya menyerahkan diri dan selanjutnya diperiksa oleh personel Satlantas Polresta Samarinda. Untuk pelaku roda 2 yang nabrak tersebut sempat lari dari TKP, lalu korban ditinggal begitu saja. Lalu sekitar tadi pukul 9:30, mungkin rame di mana-mana, lalu yang bersangkutan melapor sendiri ke kami, awalnya ke Pak RT, baru langsung ke sini dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Usai divisum, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi lainnya, 2 pelaku pelemparan bom molotov ke rumah warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditangkap polisi. 2 kasus berbeda ini berlatar belakang masalah asmara dan sakit hati pada keluarga mantan istri. Setelah ramai di media sosial soal dugaan percobaan pembakaran rumah warga di 2 titik berbeda di Banjarmasin dengan menggunakan bom molotov, polisi berhasil membekuk pelakunya. Terduga pelaku sempat terekam kamera pengawas sehingga jadi petunjuk terbongkarnya kasus ini. Satu tempat kejadian berada di kawasan Cemara Ujung, Banjarmasin Utara dengan pelaku berinisial DH. Tiba-tiba ada yang melempar dari atap itu, kedengaran nyaring, keluar kami nih. Terus keluar kan sudah ada api di muka pintu pagar. Nah kemudian ada lagi orang yang lewat itu bujarnya di atas
atapian ada jar api, mungkin kabel kali buah aja jatuhnya ke sini kayak gitu loh. Jadi sudah naikannya anak nih ke sana, soalnya ada botol itu berisi kain, kemudian ada menyala lah apinya di atas itu kayak gitu. Kapolsek Banjarmasin Utara menyebut tindakan pelaku DH diduga dipicu masalah asmara ditolak. Untuk motif itu sendiri, dari hasil interogasi kita dari ketersangka bahwa dia kekecewaan dia terhadap seorang perempuan yang diduga pacarnya atau mungkin ceweknya lah ya, namun ditolak atau cinta ditolak lah. Sementara ZA, pelaku lain yang beraksi di wilayah Pasar Lama yang mengaku sakit hati dengan keluarga mantan istri, juga berhasil diringkus tim Polresta Banjarmasin. Kini pelaku dikenakan pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana yang menyebabkan bahaya umum seperti kebakaran dan ancaman penjara hingga 15 tahun. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan tangkap seorang pria karena membawa 29 kg sabu dan 15.000 butir ekstasi. Pelaku diduga terkait jaringan internasional Freddy Pratama. Polisi tangkap satu tersangka berinisial IW asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat dini hari 20 Februari di halaman sebuah hotel di Banjarmasin. Dari pelaku disita 29 kg lebih sabu, 15.000 butir ekstasi, KTP palsu, tiket perjalanan, handphone, 2 tas ransel berwarna oranye, dan uang tunai Rp1.800.000. Pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama menggunakan modus mengemas sabu ke dalam kemasan gold bermotif harimau dan ekstasi dalam kemasan putih, lalu disembunyikan dalam tas ransel. Barang haram ini dibawa dari Kalimantan Barat melalui jalur darat dan akan dibagikan kepada bandar lokal di Banjarmasin. Pengungkapan ini atau pelaku ini terafiliasi dengan jaringan internasional, yaitu masih dengan jaringan Freddy Pratama yang saat ini juga masih buron. Dan pada pengungkapan ini itu ada satu orang tersangka atas inisial IW yang sudah ditangkap. Ini laki-laki, satu orang laki-laki yang ditangkap oleh Direktorat Narkoba. Pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan lebih dari 160.000 orang dari penyalahgunaan narkoba dan menghemat potensi biaya rehabilitasi hingga 800 miliar rupiah. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Narkotika dan Pasal 609 Ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Personel gabungan Polresta Samarinda menggagalkan upaya peredaran minuman keras ilegal tradisional atau cap tikus yang diangkut karungan dengan 2 truk. 2 truk berisi minuman keras tradisional atau dikenal cap tikus ini disita personel gabungan Polresta Samarinda saat sedang patroli keamanan bulan Ramadan pada Senin dini hari. Miras tradisional asal Manado tersebut lolos melalui peti kemas di Pelabuhan Palaran Samarinda yang rencananya akan diantarkan kepada pemesan di Balikpapan. Polisi gagalkan pengiriman saat truk melintas di Jalan Poros Samarinda menuju Sanga-Sanga. Total minuman cap tikus yang disita sebanyak 247 karung dengan berat 9.880 kg atau mencapai 10 ton. Seorang perempuan penanggung jawab barang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 sopir dan 13 helper lainnya masih berstatus sebagai saksi. Polisi kini masih berupaya mengungkap pemilik yang mengirim barang tersebut dari Manado. Jadi kalau di total keseluruhan ada 247 karung yang kita amankan, yang apabila dikilogramkan menjadi 9.880 kg atau hampir mencapai angka 10 ton. 10 ton kurang 20 kg. Ibu R itu sudah menjadi tersangka dan akan segera memasuki proses dipiring di Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Kemudian yang para helper lainnya itu semuanya adalah saksi, helper dan 2 driver. Sindikat pemalsu dokumen kendaraan lintas provinsi. Informasi selengkapnya usai jeda.
Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan membongkar sindikat besar pemalsuan dokumen kendaraan bermotor jaringan lintas provinsi. Tak tanggung-tanggung, polisi menyita hampir 20.000 lembar dokumen palsu, mulai dari BPKB, STNK hingga hologram. Tindak kejahatan pemalsuan dokumen negara diungkap jajaran Polda Kalimantan Selatan. 6 tersangka diringkus, di mana 4 diantaranya ditangkap di wilayah Jawa Tengah dan 2 lainnya di Kalimantan Selatan. Peran para tersangka bervariasi, mulai dari pencetak, penjual hingga pihak yang memasarkan secara daring. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti fantastis berupa hampir 20.000 lembar dokumen kendaraan palsu. Sindikat ini diketahui membeli kendaraan bermasalah seperti unit kredit macet dengan harga murah, kemudian dijual kembali dengan harga tinggi setelah dilengkapi surat menyurat palsu yang mereka cetak sendiri. Keuntungan dari bisnis haram ini pun menggiurkan, yakni mencapai 100 juta rupiah per bulan. Dari pengungkapan ini dapat disita kurang lebih hampir 20.000 lembar STNK, notis pajak, dan BPKB serta hologram yang dipalsu oleh tersangka. Kedok sindikat ini terbongkar setelah seorang korban di Banjarmasin merasa curiga. Selama 7 tahun korban selalu menitipkan pembayaran pajak kepada tersangka. Namun saat mencoba membayar sendiri ke Samsat, sistem menolak karena dokumen tersebut terdeteksi palsu dan terblokir. Awalnya dia pajak lewat tersangka yang sudah kita tahan. Kemudian suatu ketika dia mau pajak sendiri tanpa tersangka ini. Nah, ketahuan bahwa tidak bisa dipajak, sudah terblokir. Nah, dari keterangan tersebut tim melaksanakan penyelidikan dari keterangan tersangka pelapor, kemudian kita temukan tersangka ada di Banjarmasin. Jaringan ini diketahui beroperasi luas mulai dari Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan. Selain dokumen, polisi juga menyita 20 unit mobil. Masyarakat kini diimbau lebih teliti saat membeli kendaraan bekas dengan selalu melakukan cek fisik dan keaslian dokumen secara langsung di layanan Samsat atau melalui aplikasi resmi guna menghindari penipuan serupa. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tetapkan seorang pengusaha tambang yang juga direktur utama 3 perusahaan sebagai tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kutai Kartanegara. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejati Kaltim lantaran pelaku melakukan penambangan di atas lahan transmigrasi. Tersangka berinisial BT merupakan direktur utama dari 3 perusahaan. Kasus ini juga menyeret 2 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara hingga rugikan negara mencapai 500 miliar rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 19 Februari, Basri Hasan, Kadis Tamben Kukar periode 2009-2010, dan Adi Nur, Kadis Tamben Kukar periode 2011-2013, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejati kini masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap ada tidaknya tersangka lain yang terlibat. Beliau ini adalah selaku direktur di 3 perusahaan di tahun 2001 sampai dengan 2007. Jadi ada beberapa 3 ya Pak ya. Ada JB, AB, sama KRA. Perannya adalah selaku direktur kan penentu di perusahaan kan. Ada beberapa hal sehingga dia melakukan penambangan secara tidak betul di APL milik Kementerian Transmigrasi. Dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saudara. Warga Desa Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, keluhkan sungai tercemar akibat aktivitas penambangan emas ilegal. Tidak hanya mencemari sungai, aktivitas tersebut juga mengganggu kesehatan warga. Warga Desa Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, merasa terganggu adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti karena mencemari sungai. Warga menyebut saat ini air sungai sudah tidak bisa digunakan untuk mandi dan mencuci. Cukup banyak, terutama air bersih. Tidak ada lagi air bersih, jangan mau cuci pakaian atau cuci piring. Cuci kaki tangan aja kalau udah pulang bekerja tidak berani kental airnya. Warga lainnya, Andri, menyebut beberapa hewan mati akibat mengkonsumsi air sungai. Kelampai dampaknya kesehatan bagi kami dan kedua air bersih.
masuk sumber air bersih kami sekarang sudah agak sulit juga, apalagi ini musim kemarau. Ke Polsek, ke Polres dan sebagainya belum ada tindak lanjut. Warga menyatakan akan membuat laporan ke Polda Kalbar terkait maraknya penambangan emas ilegal di Desa Kelampai. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Tanggapi protes Ketua RT 9 Perumnas Balikpapan Utara terkait jalan berlubang di Jalan Wahab Syahrini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur pastikan jalan tersebut berstatus jalan kota bukan jalan provinsi. Aksi protes Ketua RT 9 Perumnas Balikpapan Utara terhadap kerusakan Jalan Wahab Syahrini turut direspons oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim. Dinas PUPR Pera menyebut jalan tersebut berstatus jalan kota bukan jalan provinsi, sehingga kewenangan penanganannya berada di pemerintah kota Balikpapan. Apa yang dimaksud Ketua RT yang kemarin tampil di TikTok ya, kemudian ada di Kompas TV juga, itu kita jelas itu adalah jalan kota, statusnya jalan kota, sedangkan jalan yang merupakan kewenangan provinsi tidak di situ. Sementara itu, Ketua RT 9 Perumnas Balikpapan Utara, Kasmadi bilang, saat ini sudah ada perbaikan jalan oleh pemerintah kota dengan cara ditambal sulam. Kasmadi tetap berharap perbaikan dilakukan secara permanen. Ya, ini alhamdulillah warga juga, saya sebagai Ketua RT mengucapkan terima kasih langsung ditindaklanjuti kepada PU Kota Balikpapan, khususnya pemerintah Balikpapan, langsung bergerak semua. Waktu itu yang lubang-lubang langsung ditempel-tempel sementara, itu kami ucapkan terima kasih. Semoga tahun ini Jalan Wahab Syahrini selesai. Hal senada juga disampaikan warga. Selain perbaikan permanen, warga juga minta dilakukan peninggian badan jalan sehingga tidak mudah tergenang air. Ya mohonlah ada perbaikan, jangan hanya disedot. Nanti kena hujan, disedot lagi, kena hujan kering, disedot lagi, habis itu ditempel, nanti habis ditempel, kena hujan, nanti terlepas lagi tempelannya. Juga berharap ada perbaikan permanen, paling tidak itu ditinggikan. Jalan Wahab Syahrini yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat ini, kerap dilalui kendaraan dengan tonase besar, seperti trailer mobil molen dan truk kontainer. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi mengenai sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur tuntut beasiswa gratis Pol. Masa aksi sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Aksi saling dorong aparat dengan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan menggugat tak terhindarkan saat masa aksi menerobos pagar kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin sore. Mahasiswa menuntut belum meratanya gratis Pol yang diterima mahasiswa, sehingga tak jarang mahasiswa diminta membayar uang kuliah terlebih dahulu sebelum nantinya dana gratis Pol diterima. Tuntutan teman-teman hari ini kami bawa ada 7 poin, tapi kami lebih menyoroti di mana gratis Pol itu belum merata di Kalimantan Timur sendiri. Pemerintahan Pemprov sendiri bicara di media sangat besar sekali soal gratis Pol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim. Bahkan teman-teman disuruh talangi dulu. Ini sebenarnya bukan gratis Pol lagi, tapi rungkap Pol. Mahasiswa akhirnya ditemui oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud. Dalam pertemuan, Rudy Masud bilang, beasiswa gratis Pol tahun 2025 sudah dilaksanakan sebanyak 24.000 penerima. Dan di tahun 2026 ini penerimanya mencapai 158.000 orang. Beasiswa itu terbuka untuk seluruh warga Kaltim dengan catatan memenuhi syarat. Berkaitan dengan gratis Pol, tahun 2025 di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan yang bisa disekolahkan melalui program gratis Pol sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026 program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158.000. Semuanya mahasiswa adik-adik Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur, berdomisili di Kalimantan Timur minimum 3 tahun. Semuanya mendapatkan tanpa batasan. Usai ditemui gubernur, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya MBG Ramadan bagikan menu kering. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Meski bulan suci Ramadan, makan bergizi gratis tetap disalurkan. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Kelayan Selatan 3 Banjarmasin yang salurkan paket MBG berupa makanan kering. Usai pelaksanaan pesantren Ramadan, sebanyak 189 peserta didik di SDN Kelayan Selatan 3 Banjarmasin dapat paket makan bergizi gratis dalam bungkus tas jinjing. Penyaluran paket MBG dalam kemasan ini sebagai upaya penyesuaian selama bulan Ramadan agar tidak mengganggu siswa selama pembelajaran. Dengan kemasan merah dan juga biru dalam isian yang sama, para siswa sudah dapat membawa pulang paket MBG. Ini mekanismenya itu dari dapur MBG-nya menyediakan makanan kering saja, kemudian diantar lebih awal dari biasanya. Kalau yang itu Bu ada tas warna biru, bisa ada merah, nah itu perbedaannya seperti apa? Itu tidak ada perbedaan karena sama aja isinya itu Pak, karena di situ sama-sama cuman beda tas aja. Meski disajikan berbeda dari biasanya, para siswa terlihat antusias membawa pulang paket MBG berisi telur, roti, dan buah-buahan. Dapat apa aja tuh isinya nih? Dapat roti, limau, habis itu hintalo ayam. Kalau kemarin Hintalo itik, hintalo suka. Berarti ini menu makanannya kering ya? Ya, soalnya bulan puasa. Ini buat buka lah kayaknya lah. Ya. Berarti puasa lo? Ya. Hingga kini belum ada kendala dalam proses pendistribusian MBG. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih terkait MBG, Saudara. Siswa SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tolak menu makan bergizi gratis bulan Ramadan yang didistribusikan ke sekolah tersebut. Penolakan karena menu MBG untuk 2 hari dinilai tidak layak. Video penolakan makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya pada Senin pagi 23 Februari 2026 viral di media sosial. Kepala SMA N1 Rasau Jaya, Sugiat, menyatakan penolakan datang dari siswa bukan para guru karena makanan yang disajikan untuk 2 hari hanya berisi telur, kurma 5 biji, sepotong jagung, lengkeng, pisang coklat, dan jeruk 1 buah. Sugiat menyebut selama ini komunikasi antar SPPG dengan sekolah tidak terjalin dengan baik. Terbukti dari sekolah sering memberikan masukan namun tidak ditanggapi dengan baik. Ya diduga tidak sesuai dengan porsi lah begitu ya. Cuman yang jelas terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dan SPPG. Kita sudah 2 kali ya dulu, maksudnya 2 kali ganti SPPG. Pertama adalah SPPG Kola 2 karena bukan wilayah kita, maka diganti itu bukan kemauan kita tapi diganti oleh wilayah SPPG Rasau Jaya. Sejumlah siswa SMA N1 Rasau Jaya membenarkan menu yang diantarkan SPPG ditolak karena dianggap tidak layak untuk porsi selama 2 hari Senin dan Selasa. Dikasih kemarin tuh, memang benar seperti yang viral kah? Bener Pak, itu kemarin jagung setengah sama lengkeng 3 biji, lengkeng, kurma 5 biji sama apa tuh? Bolu kukus. Bolu kukus 1. Sama terus apa lagi Om? Udah itu aja Pak. Itu katanya untuk berapa hari katanya itu? Itu selama 2 hari, dari hari Senin sampai hari Selasa. Kalau hari-hari sebelumnya itu seperti apa? Baru kemarin soalnya Pak. Setelah puasa libur. Setiap harinya, MBG di SMA Negeri 1 Rasau Jaya sebanyak 794 porsi dan sudah pernah ganti SPPG. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, memasuki minggu pertama Ramadan, stok minyak kita di Pasar Merdeka Samarinda, Kalimantan Timur kosong.
Akibatnya, harga minyak kita dijual Rp20.000 per liternya. Salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Merdeka Samarinda mengaku minyak kita alami kenaikan harga sejak di hari pertama Ramadan. Dari harga normal Rp16.000 hingga Rp18.000 per liternya, kini naik menjadi Rp19.000 hingga Rp20.000 untuk kemasan 1 liter. Sedangkan untuk kemasan 2 liter naik menjadi Rp39.000 dari Rp34.000. Pedagang mengaku saat membeli di tingkat agen, harga minyak kita memang sudah mengalami kenaikan. Selain minyak kita, harga gula juga naik dari Rp18.000 per kilogram menjadi antara Rp19 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Minyak kita lagi naik kah? Iya, naiknya banyak ini. Kalau normal itu 16, 17, 18. Ini kita jual 19.000, ada yang jual 20. Ini kenapa bisa naik? Soalnya kita beli eceran 1 dus itu 220, 225. Itu sudah paling murah. Ngambil di mana, Bu? Ambil di Pasar Segiri. Pasar Induk. Pasar Induk. Sementara itu, salah satu pengecer yang sudah bermitra dengan pemerintah menyebut, meski menjual minyak kita di harga eceran tertinggi Rp15.700 per kemasan 1 liter, namun stok saat ini kosong. Ini apa ini? Ini harga dari gudang. Oh, dari gudang. Tapi kosong. Belum ada ini sekarang. Berarti minyak kita kosong ini. Iya, enggak ada. Mulai kapan gitu? Itu mulai tanggal berapa ya kemarin? Oh iya, ini terakhir notanya. Sebelum Ramadan. Ya sebelum Ramadan. Nih, notanya. Nih ya, Kak, lihat kanan nih. Kenaikan harga minyak kita membuat pedagang lain yang tidak bermitra dengan pemerintah keluhkan penurunan penjualan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, dari Kalimantan Selatan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru masih merangkak naik, seperti komoditas cabai rawit yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Bauntung, Banjarbaru alami kenaikan, seperti jenis cabai japlak yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan jenis cabai rawit terus melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Pedagang menjelaskan kenaikan terjadi sejak Senin pagi. Sejak sepekan terakhir, harga juga fluktuatif naik dan turun akibat pasokan dari Jawa yang berhenti mengirim, sehingga pedagang hanya mengandalkan pasokan petani lokal yang terbatas. Stoknya udah nggak ada kan, kemarin kita dikirim dari Jawa, sekarang Jawa lebih dari kita mahalnya, jadi nggak ngirim lagi. Oh, jadi ini dari lokalan aja? Dari lokalan aja, habis stoknya sedikit dibagi-bagi, ya harganya naik lagi. Menurut seorang pembeli, kenaikan mulai terjadi sejak 3 hari terakhir, mulai dari Rp6.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini menurutnya bisa membebani pengeluaran rumah tangga, terutama di bulan puasa seperti saat ini. Per seperempatnya 2.000. Oh, menurut kalian itu memberatkan kah Bu atau? Kalau ada uangnya nggak apa-apa sih, cuma kadang kan orang beda-beda Mbak. Ini naiknya selama puasaan ini aja kah Bu atau? Iya, baru sekitar 2-3 hari. Sejumlah komoditas lain yang alami kenaikan harga, yakni telur ayam Rp2.000 dari Rp30.000 per kilogram. Warga berharap harga bahan pokok bisa ditekan agar tidak memberatkan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Festival Musik Bangun Sahur Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 digelar di halaman Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di tahun kelima pelaksanaannya, festival diikuti 11 grup. Beginilah kemeriahan Festival Musik Bangun Sahur kelima yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu persatu kelompok yang mengikuti lomba kompak mengelilingi kawasan Kampung Beting di Kecamatan Pontianak Timur yang menjadi pusat kegiatan. Dimulai berjalan kaki dari halaman Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, peserta juga melantunkan berbagai jenis lagu lewat perpaduan permainan beragam alat musik. Selain grup lomba, keseruan ditunjukkan pula oleh masyarakat sekitar yang antusias meramaikan iring-iringan. Sebagian warga yang sudah bangun untuk santap di waktu sahur bahkan ikut berjoget bersama. Kostum unik yang digunakan para peserta turut menambah kesan menarik perayaan festival kali ini.
Agenda pada malam ini dah ke-5 tahun ya, tahun ke-5. Mudah-mudahan agenda ini ke depannya terus kita lestarikan, terus kita tingkatkan lebih meriah lagi dari tahun ke tahun. Karena ini adalah agenda momentum Sekota Pontianak. Yang memang musik bangun sahur itu adalah tradisi saya kecil sampai sekarang masih dipertahankan di semua kampung di Kota Pontianak. Makanya ini kita berharap ke depan pemerintah tetap terus mendukung sepenuhnya untuk kegiatan seperti ini. Festival tahun ini diikuti 11 kelompok musik, tidak hanya dari Kota Pontianak, namun juga dari daerah tetangga, yakni Kuburaya. Tahun ini pertama perbedaannya jumlah peserta. Peserta kita tahun-tahun kemarin kan biasa ada 9, 8, 10. Sekarang peserta 11. Dan juga alhamdulillah di tahun ini kita disupport oleh pemerintah Kota Pontianak, Dispora, juga kita bantuan dan juga Bang Kalbar, BDAM juga kita pada tahun ini. Terus ada BPN Katulistiwa juga, alhamdulillah berikan bantuan support buat kita. Dan kita melihat juga untuk tahun ini pertama peserta semakin ramai, kedua para masyarakat antusias untuk menonton festival ini semakin ramai. Festival ini akan berlangsung hingga pekan keempat bulan Ramadan. Selain uang puluhan juta rupiah bagi para pemenang, hadiah kejutan juga disiapkan untuk penonton yang beruntung. Pemkot Pontianak berharap ke depan kegiatan kian meriah dan semakin banyak peserta yang ikut. Gion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ngabuburit kreatif Gen Z di Pontianak, tunggu waktu berbuka dengan ikuti sketsa kuliner. Informasi ini akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronia Layani di Kompas Sepekan. Pasar Wadai atau Pasar Kue menjadi tempat ngabuburit favorit warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mengisi waktu sebelum berbuka. Beragam kuliner, mulai dari tradisional hingga kekinian, tersedia di tempat ini. Baik saudara, saat ini saya berada di lapangan Dr. Murjani yang sudah disulap menjadi Banjarbaru Ramadan Festival atau yang dikenal dengan Pasar Wadai. Di sini selain menyediakan hiburan-hiburan bagi masyarakat yang ingin ngabuburit begitu atau menghabiskan waktu jelang berbuka puasa, juga menyediakan aneka ragam kuliner yang menjadi andalan masyarakat untuk berbuka puasa. Mari kita lihat sama-sama kira-kira apa saja ya yang dijual di Pasar Wadai tahun ini. Yuk ikuti saya. Sejak awal Ramadan, gelaran Pasar Wadai di lapangan Murjani, Banjarbaru selalu dipadati warga. Lokasi ini menjadi tujuan utama untuk mencari hidangan berbuka, mulai dari aneka kue khas Banjar, camilan kekinian, hingga pilihan makanan berat. Seorang pengunjung mengaku selalu datang ke Pasar Wadai saat bulan Ramadan. Biasanya makanan yang diburu yakni kue khas Banjar seperti bingka dan amparan tatak. Banyak apa? Jual-jualan macam-macam, jadi kayak jajanan, wadai, minuman, lengkap di sini. Yang tradisional tadi nyari juga, Pak? Nyari juga. Itu wajib malah. Nggih. Apa Pak biasanya bingka kah atau? Bingka biasanya kayak apa? Amparan wadai, amparan tata kayak itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pasar Wadai tahun ini menyediakan 170 stan UMKM gratis bagi pelaku usaha di Banjarbaru. Barmi yang menjual beragam kue khas Banjar mengaku sangat terbantu dengan adanya stan UMKM gratis ini. Tahun sebelumnya ia selalu membayar sewa untuk berjualan di Pasar Wadai. Itu tahun ini yang baru dapat, jadi kami tahun dulu menebus. Oh, tahun kemarin bayar? Kemarinnya bayar, yang tahun kemarin bayar, yang baru ini yang nebus. Alhamdulillah dapat yang gratis. Terbantu gitu Bu? Alhamdulillah terbantu banget. Penjualannya seperti apa Bu tahun ini Bu? Bagus kah? Bagus, karena posisi ulun di sini juga, mudahan tahun depan masih ada yang gratisan ya. Penjualan juga dinilai bagus. Per hari, Barmi bisa menjual 5 loyang kue yang menghasilkan lebih dari 100 potong kue tradisional khas Banjar, seperti amparan tatak pisang, sari muka, dan putri selat.
Pedagang berharap penyelenggaraan Pasar Wadai tahun selanjutnya masih menyediakan stand UMKM gratis. Baik saudara, itu tadi petualangan singkat saya di Pasar Wadai Ramadan di Kota Banjarbaru, tepatnya di lapangan Nurjani ini ya. Tadi beberapa jajanan juga sudah saya beli untuk sajian berbuka puasa di rumah. Demikian Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sambil menunggu waktu berbuka puasa, komunitas Imagi Rupa ajak anak muda Pontianak ngabuburit sambil berkarya. Sejumlah peserta antusias mengikuti kegiatan sketsa bertema kuliner yang dikemas khusus dalam nuansa Ramadan. Beginilah ngabuburit ala Gen Z. Kegiatan bertajuk sketsa bukber ini digelar di salah satu coffee shop Jalan Urai Bawah di Kota Pontianak. Sekitar 21 peserta dari berbagai kalangan tampak fokus mencoret di media sketsanya, menggambar ilustrasi makanan sambil menanti azan maghrib berkumandang. Ketua komunitas Imagi Rupa, Noval Salsabil Saman bilang, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dikemas khusus Ramadan pada momen ngabuburit. Tema makanan sengaja dipilih untuk menambah sensasi menunggu waktu berbuka dengan menggambar berbagai jenis hidangan makanan yang menggugah selera sesuai imajinasi masing-masing. Kita ngadain kegiatan menggambar bareng seperti kegiatan-kegiatan kita pada umumnya yang ada sketsa rupa, sketsa sore. Cuma karena ini bulan puasa dan kita juga ngabuburit bareng di sini, jadi kita namakan sketsa bukber supaya kita makin tak sabar untuk buka puasa. Jadi ntar pas udah buka puasa tuh kayak puas banget. Sementara itu, salah satu peserta, Ozi, mengaku senang dan menikmati momen ngabuburit di kegiatan yang sesuai dengan hobinya, yakni menggambar sambil bertemu relasi atau teman baru. Farid, kebetulan aku suka menggambar dan tema kali ini kan tentang makanan dan akhir-akhir ini aku juga suka menggambar makan. Jadi di sini aku menggambar 2 kue tradisional mungkin ya, atau dessert. Pertama ada getuk dan ini ada pisang hijau. Itu alasan aku tertarik untuk ikut kegiatan kali ini. Kalau aku pribadi lebih ini sih, pengen ke sharing sama relasi karena aku lihat sih masih banyak muka-muka yang baru yang belum aku pernah lihat gitu. Jadi relasi dan sharing-sharing gitu sih. Melalui kegiatan ini, Ramadan tak hanya diisi dengan menunggu waktu berbuka, namun juga menjadi momentum bagi Gen Z untuk tetap produktif, berkarya, dan membangun ruang positif bagi anak muda Pontianak. Sucia Lusinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Timur, jelang waktu berbuka puasa, berbagai takjil dan minuman diburu warga, salah satunya es campur Pak Kumis. Sajian legendaris yang telah hadir sejak puluhan tahun ini masih menjadi favorit hingga viral di media sosial. Assalamualaikum saudara Kompas TV. Hari ini saya lagi ada di depan warung es campur Pak Kumis. Nah, untuk isi es campurnya apa aja? Kita lihat ke dalam dulu. Ayo ikut saya. Suasana lapak terlihat ramai didatangi pembeli, terutama saat sore hari menjelang berbuka puasa. Minuman segar ini dikenal dengan es serut lembut serta sirup khas yang menjadi ciri khas yang memasuki generasi kedua. Lapak ini buka setiap hari selain hari Jumat atau saat hujan deras turun. Masalah harga jangan khawatir, masih terjangkau. Dari 15.000 per porsi hingga 30.000 untuk porsi jumbo yang bisa dinikmati 4 orang loh. Pembayaran pun sudah dapat dilakukan secara tunai maupun QRIS. Mari guys, kita lihat cara pembuatan es campur Pak Kumis. Proses pembuatan dimulai dengan menyerut es batu hingga halus, es, kemudian disusun bersama beragam isian dan topping, seperti cendol, cincau, nangka, dan kolang-kaling, atau tambahan buah lainnya. Setelah itu, sirup khas buatan Samarinda ditambahkan dengan susu secara perlahan. Ditambahkan kelapa muda, menciptakan perpaduan rasa yang manis dan segar. Yang es campur saya boleh di ini nggak Pak, request es? Ini mulai tahun 86 sudah jualan es. Oh memang Bapak mulai kecil memang dagang. Dulu ada bakso sama es juga di sini. Sekarang nggak ada sudah. Ya macam-macam jual pelanggannya. Kadang ya es kelapa, ya es campur, ya kelapa muda, kelapa bijian, ya minta dikerokkan.
macam-macam ya, ada yang beli kelapa potong juga nggak pulang gitu aja. Banyak, biar temannya ini kadang rombongan, kadang ojek minum sini penuh rame, cekakaan ketawa. Jadi segala macam masyarakat bisa. Iya. Sampai maghrib itu baru boleh dibawa boleh diminum sini kalau sudah maghrib. Nah, kalau sebelumnya itu nggak boleh, harus bawa pulang. Yang ngelateni juga sini, tapi harus dibungkus gitu. Ya karena satu esnya itu nggak bikin lain-lainnya, dari kelapa, mulai dari airnya nggak ada lain-lainnya juga. Favorit saya biasanya itu pelang-kaling, cinco, kalau bulan puasa itu yang kesukaan kita. Oke, saya udah dapat 1 bungkus es campur dan 1 es kelapa muda untuk saya nikmati bersama keluarga saya buka puasa di rumah. Suci Ramadhani, Febriananda, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami masih menyimpan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya, 55 UMKM meramaikan pasar Hongkong Imlek. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Masjid Sabilal Mutadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sajikan 1000 porsi setiap hari selama bulan Ramadan. Di Ramadan kali ini, bubur yang melegenda ini hadir dengan kualitas dan porsi terbaik. Panitia Ramadan Masjid Sabilal Banjarmasin terus berinovasi sajikan menu khas berbuka puasa yang semakin menggugah selera. Banyaknya penggemar bubur yang sudah puluhan tahun melegenda membuat Badan Pengelola Masjid Sabilal terus berupaya menyajikan bubur dengan kualitas dan porsi terbaik. Tahun ini, bubur Sabilal disajikan dengan porsi lebih banyak. Dilengkapi 1 butir telur, kurma, suiran daging ayam dan bawang goreng dengan rasa khas Timur Tengah membuat para penggemar kuliner Ramadan semakin ketagihan. 1000 porsi itu untuk 1000 orang. Yang isinya ya bubur yang untuk tahun ini lebih ditingkatkan, maksudnya piringnya agak besar, kemudian satu telur, kemudian ada racikan ayam, irisan ayam, dan ada kurma dan teh panas ataupun air mineral. Setiap harinya warga dari berbagai daerah rela berdatangan untuk menikmati bubur legendaris ini. Cita rasa khas yang hanya hadir di momentum bulan Ramadan membuat warga menantikannya setiap tahun. Rasa buburnya beda sama bubur jualan. Kalau bubur di sini nyaman, lebih berasa. Tahun kemarin sama tahun ini. Setiap harinya, bubur yang melegenda sejak 1981 ini disajikan sekitar 1000 porsi selama bulan Ramadan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya, Saudara. Rangkaian perayaan Cap Gomeh tahun 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi dimulai. Kegiatan diawali dengan pembukaan pasar Hongkong Imlek di Jalan Diponegoro yang diikuti 55 pelaku UMKM. Pekan Promosi dan Kuliner tahun 2026 resmi dibuka di Jalan Diponegoro, Pontianak, sekaligus menandai dimulainya rangkaian perayaan Cap Gomeh 2577 Kongzili. Kegiatan ini diramaikan 55 pelaku UMKM makanan dan minuman, produk kerajinan tangan, hingga beragam aksesoris ekonomi kreatif. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap event ini menjadi magnet keberagaman dan menumbuhkan ruang toleransi. Yang pas kebetulan berbarengan dengan bulan Ramadan, kita berharap ini bentuk daripada keragaman yang dikemas dengan harmoni, sehingga kegiatan ini bisa menunjang pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi dan semangat masyarakat Kota Pontianak untuk membangun kotanya serta cinta dengan kotanya. Inilah ragam budaya
perbedaan bukan menjadi jurang tapi menjadi suatu keakraban. Tidak hanya pelaku usaha, di panggung utama juga akan diadakan berbagai pementasan seperti lomba menyanyi, pertunjukan seni tari, malam pemilihan GG Meme, dan fashion show. Jadi kita utamakan selesai terawih baru ada acara. Apa aja tuh acaranya? Acaranya bisa nyanyi, bisa atraksi seni tarian dari etnis Tionghoa, nyanyi, karaoke, dan juga ada DJ ya terakhir ya. Tapi kita utamakan selepas terawih dulu. Pasar Hongkong ini dilaksanakan dari 25 Februari hingga 3 Maret 2026. Karena bersamaan dengan bulan Ramadan, rangkaian acara dimulai pukul 9 sampai 11 malam setiap harinya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Sepekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.